Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian berada dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Farel Aranawali, NIM saya 2405181064. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai interpolation search, yaitu video ini dibuat untuk jawaban dari soal UAS mata kuliah praktek struktur data. Jadi, kita harus mengambil satu topik dari struktur data, mata kuliah struktur data dan menjelaskannya. Nah, saya mengambil materi yaitu adalah interpolation search. Interpolation search. Ya, jadi sini saya akan menjelaskan interpolation search dan programnya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Sini ada daftar isinya, pengertian, prinsip kerja, langkah-langkah, kompleksitas waktu, dan kelebihan dan kekurangan interpolation search. Pengertian. Interpolation search adalah algoritma pencarian pada data yang sudah berurut dan berdistribusi merata dengan cara memperkirakan posisi elemen berdasarkan nilai yang dicari menggunakan rumus interpolasi linear. Interpolasi search menggunakan pendekatan estimasi posisi berdasarkan nilai data, berbeda dengan binary search yang selalu mencari di tengah. Jadi interpolation search ini adalah yang dimana datanya udah harus terurut dan merata, yang dimana kita menggunakan rumus yang namanya rumus interpolasi. Prinsip kerjanya. Jadi di sini kita ada rumus interpolasi search. Estimasi posisi elemen dari pos dihitung menggunakan rumus interpolasi seperti berikut. Jadi pos itu adalah data yang dicari atau key-nya, posisi data yang dicari, dan X ini adalah kunci atau data yang dicari, pos ini posisi dari kuncinya. Nah, low ini adalah indeks terawal atau 0 biasanya. High itu adalah nilai tertinggi, indeks terakhirnya. Biasanya arraynya N-1 kalau di coding. Nah, baru array low ini adalah data pada array pada koleksi paling bawah, indeks low, dan array high data pada array lokasi indeks high. Ya, ini array di awal sama array di akhir, data array di awal sama di akhir. Lanjut, baru ada prinsip kerja. Jadi langkah kita interpolasi ini adalah tetapkan low sama dengan 0 dan high sama dengan N-1. Supaya kita tahu bawahnya berapa dan paling atasnya atau paling ujungnya datanya itu berapa. Nah, di sini ada kondisi selama low sama dengan high dan X berada di antara array low dan array high, maka dia akan melakukan proses ini, yaitu menghitung posisi estimasi pos. Baru kalau array posnya ini sama dengan X, berarti itu ditemukan, berarti itu dicari. Dan jika array pos lebih kecil dari X, maka dia ada di sebelah kanan, atau lebih besar. Dan jika array pos lebih besar dari X, maka dia ada di sebelah kiri, high sama dengan pos min 1. Kita menggunakan tes ini. Tapi kalau misalnya kita belum mencari ini sampai ke ujung, sampai pada akhirnya maka dia akan menggunakan return min 1, yang mana itu tidak ada datanya. Kompleksitas waktunya, terbaiknya itu best case di mana kita langsung dapat datanya dalam sekali coba, itu biasanya di tengah-tengah. Terus ada rata-rata average-nya. Jadi rata-rata average itu logaritma n. Jadi rata-ratanya itu stabil lah. Terus terburuk itu worst case-nya itu sebanyak data yang dicari. Berarti kita mencari data itu sebanyak datanya itu. Misalnya data 9 berarti 9 kali kita cari, itulah dia. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih cepat dari binary search. Opsi waktunya tadi seperti tadi, stabil di O log n, dan estimasi posisi membuatnya pencarian lebih cerdas karena dia menggunakan rumus. Kekurangan, tidak cocok untuk data tidak berurutan. Nggak bisa, harus berurut dulu datanya, yaitu bisa digunakan sorting untuk membuatnya terurut. Baru pergerakan posisi bisa gagal jika data ekstrim atau kosong, array high dengan low. Kalau kosong datanya berarti dia nggak bisa. Baru lebih kompleks dibanding binary search dalam implementasi, jadi dia lebih sulit dalam codingnya misalnya karena rumusnya juga, jadi lebih sulit jika mengodingnya. Langsung saja kita ke codingnya, let's code. Oke, di sini saya akan membuat program dari interpolation search ya. Jadi di sini saya sudah membuat file interpolation.cpp atau C++. Kita akan mengodingnya di C++. Jadi yang pertama kita lakukan pasti dapat sebagai header atau library yang namanya stack include iostream. Ini karena kita bakal menggunakan yang namanya input output, jadi kita pakai library namanya iostream. Tapi jangan lupa using namespace std, karena kalau misalnya kita nggak pakai std, kita bakal buat kayak objek itu std std out, gimana itu bakal rumit. Jadi kita pakai ini supaya mempermudah penggunaan pernyataannya ya, statementnya. Jadi yang kedua, kita buat yang namanya fungsi utamanya pasti main. Ini fungsi yang penting karena dia untuk menjalankannya. Di sini kita bukan return nol.
Artinya kalau misalnya sudah mencapai return on nil, berarti dia sudah siap mengeksekusi kode programnya. Oke, interpolation search. Jadi yang pertama udah pasti kita membutuhkan suatu data. Oke, data. Oke, di sini kita buat datanya karena interpolation search berarti kita datanya udah harus terstruktur. Nggak boleh tidak terstruktur. Karena itu bakal work jadinya. Ntar 30, 40, 50, 20. Titik komanya jangan lupa. Oke, di sini kita udah membuat datanya. Sekarang kita membuat agar mengetahui yaitu ada berapa data yang ada di dalam array ini. Katanya int, ini di array kalau misalnya teman data, kita buat int n aja. Karena dalam matematika n biasanya untuk mengetahui berapa jumlah. Int n, size of, kita menggunakan fungsi size of. Pertama adalah size of dari data dibagi size of data 0. Oke, jadi sini baris ini dia kayak fungsi untuk mengetahui berapa ada data yang dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi kita di sini ada 7 ya berarti untuk mengetahui jumlahnya. Nah, size of ini dia menghitung data dalam bentuk bit. Karena kalau di C++ belum ada length, itu fungsi length, yang mana untuk mengeluarkan berapa jumlah dari suatu array. Jadi kita menggunakan cara seperti ini, size of. Jadi sini ada int key, ini kita buat. Int key ini untuk menyimpan data atau angka yang kita cari. Jadi di sini kita masuk cout. Sehari, 2, sini, sini. Oke, jadi di sini nanti dia bakal mengeluarkan ya kata-kata angka yang ingin dicari. Terus kita akan menginputkan data yang akan disimpan di data key, yaitu angka berapa yang ingin kita cari. Nah, terus sini kita membutuhkan yang namanya int index sama dengan interpolation set. Jadi int array n int key. Jadi kita membuat fungsi ya, kita membutuhkan fungsi prosedur yang dimana membalikkan suatu angka, yaitu posisi dari angka yang kita cari gitu. Misalnya kita mencari 20, angkanya kan ada di 2 nih, indeksnya ada di 1. Maka dia akan mengeluarkan indeks tersebut gitu. Nah, di sini kita menggunakan 3 parameter ya. Parameter pertama array-nya pasti, karena itu datanya, int n-nya jumlah balik datanya sama int angka yang kita cari. Di sini masih error karena kita belum buat fungsinya. Terus nanti kita buat fungsinya. Buat karena dia mengembalikan kita buat int, dia akan mereturn data int integer interpolation. Nama fungsinya. Kalau kita masukkan ini argumen yang ini parameter. Parameternya. Int array. Oh, ini kebalik, maaf. Dari sini ke int data. Nah, seperti itu. Baru di sini ada intn. Nah, int tab times the cloud. Dia datanya 0, serta data betul. Oh, kita buat data aja gini ya. Salah. Nggak perlu type-nya lagi. Maaf. Data. Nggak perlu pakai ini. Nah, jadi kita membuat argumen data yang ini sama n. Sini, key. Data akan disimpan di parameter array. N akan disimpan ke argumen n akan disimpan di parameter n dan key n. Key akan disimpan di int key. Di
lokal variabel dari fungsi calculation. Nah, jadi sini kita ada tiga, tiga kemungkinan dalam proses saya seperti tadi dalam PPT. Yang pertama, kalau misalnya dia nggak ada, if sebenarnya kita buat dulu lah. Pertama itu pasti kita bakal buat perulangan. Kemarin kita buat ini, kita buat dulu variabel int low karena kita butuh data pada bawah itu 0 dan high yaitu posisi angka paling n-nya adalah n kurang 1 atau angka paling atas lah. Posisi paling atas itu berapa? Kita mengetahuinya. Nah, itu kita akan menggunakan while loop. Di sini kita di sini apa? Di sini apa nih? Jadi kita akan menggunakan while loop kalau misalnya apanya itu dia itu menggunakan rumus yang tadi, rumus yang interpolasi tadi. Itu ada rumus low, high. Sini saya ngelihat dari HP karena saya tidak hafal rumusnya. Low, high, dan key. Jadi sama dengan high, low. Di sini saya bakal buat codingnya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskannya. Oke, low dengan high. Jadi di sini saya membuat perulangan sama nested if kondisi. Jadi saya bakal lanjutkan dulu sebentar sampai kita selesai membuat fungsinya ini. Baru Ibu menjelaskannya. Terus, ini copy aja biar cepat. Copy aja yang ini bagian ini atau harus pakai ekspresi. Else.
Oke, jadi di sini kita sudah selesai membuat fungsi dari interpolation search-nya. Jadi kita interpolation-nya, fungsi interpolation atau prosedur interpolation. Jadi yang pertama kita, tadi seperti saya bilang, saya memasukkan data-data ini ke dalam argumen sini, fungsi interpolation-nya baru masuk ke sini. Nah, jadi dalam rumus interpolation kita membutuhkan low-nya itu adalah low sama dengan 0 dan high sama dengan n-1, yaitu berapa banyak da- data paling bawahnya itu 0 dan data paling tingginya itu adalah n kurang 1. Gitu. Seperti contoh sini kan ada 7, karena indeks itu dia dari 0 maka dia 6. Yang 7 kurang 1 6. Nah, jadi kita buat suatu perulangan yang dimana kondisinya low lebih kecil sama dengan high dan key lebih besar sama dengan array low dan key lebih kecil sama dengan array high. Jadi sini membuat apa? Kondisi kalau misalnya 0 dan lebih kecil sama dengan high-nya, maka itu dia kayak berarti 0 sama dengan 0 atau di bawahnya. Itu kan berarti datanya nggak ada gitu. Dan kalau misalnya key-nya itu lebih besar sama dengan array low. Jadi kalau misalnya lebih besar sama dengan array low dan key-nya lebih besar dari array high. Jadi kalau misalnya datanya itu array yang kita kunci yang kita cari itu misalnya di atas dari array low, misalnya ini kan 10 di atas 11, maka udah pasti itu ada apanya? Angkanya, apa kuncinya. Yang itu juga sama halnya. Kalau kuncinya dia ada di bawah 70, maka udah pasti ada gitu. Berarti dengan ilmu ini kita tahu kalau misalnya data yang dicari dan dari data ini itu tidak kosong. Gitu loh. Tidak kosong, itu tidak satu. Nah, kan kalau lebih kecil berarti kan nol gitu. Itu juga nol berarti datanya nggak ada. Nah, baru kita masuk kondisi nested if. Di sini ada nested if, di mana jika array low, misalnya ini 10, sama dengan array high. Jadi kalau misalnya, contoh, array high-nya itu juga 10, jadi cuma ada satu data, itu ada kondisi pertama, maka kita akan ngecek. Kalau misalnya, apakah 10 itu, array low-nya itu, sama dengan yang kunci kita cari. Maka kita, kalau misalnya iya, maka kita akan memberikan kuncinya itu. Kalau enggak, kita memberikan min 1. Kenapa min 1, enggak 0? Karena kalau di indeks, kita kan mulai dari 0, jadi kita nggak bisa menggunakan 0, kita harus menggunakan min 1. Jadi kalau misalnya array low sama dengan key, kayak ini. Ini kalau misalnya apa datanya itu cuma satu ya, data ini cuma satu, bukan banyak seperti ini. Jadi kalau misalnya data cuma satu, dia akan menyalakan ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus dari interpolasi itu sendiri. Kalau misalnya dia datanya nggak cuma satu, itu lebih dari satu lah. Nah, jadi ini adalah rumusnya low, key, array low seperti yang ada di PPT, kita tunjukkan tadi. Jadi di sini ada kondisi, dua, tiga kondisi yang ada di dalam kondisi ini. Yang pertama, kita langsung ketemu. Berarti itu di tengah-tengah, misalnya kita cari 10 kan, kan di tengah-tengah 40. Nah, itu langsung dapat. Karena di sini guna pos ini adalah kita mencari nilai tengah. Nilai tengah terlebih dahulu, baru dibagi dua, bagi dua, bagi dua. Itu kenapa dia log n, logaritma n. Nah, di sini kita tes ke tengah kan. Ini kan akan masukkan nilai tengah, yaitu 40. Kita cek dulu. Kalau misalnya kuncinya itu sama dengan 40, itu misalnya nilai tengah, maka dia akan langsung mengeluarkan posisinya. Ini posisi. Hidden position. Di sini posisinya 0, 1, 2, 3. Berarti dia akan mengeluarkan 3. Gitu. Nah, kondisi kedua, kalau misalnya pos, dengan nilai tengahnya, itu lebih kecil dari key, ya kan? Misalnya nih, posnya nih, kan kita cari 40. Sementara kita nyarinya 60, gitu. Berarti low-nya itu bertambah jadinya. Bukan di 40 lagi, tapi di 50. Jadi kita mengubah low-nya lah. Kan dibagi dua. Dari segini, karena key-nya lebih besar. Berarti kita potongnya di kayak gini. Seperti ini. Nah, baru kita cek lagi tengahnya, 60. Gitu. Itu kalau misalnya data yang kita cari itu lebih dari besar daripada tengah yang awal ya. Misalnya kita cari 70, maka kita akan ngetes ini terlebih dahulu. Kita ngetes ini terlebih dahulu. Baru kita ngetes yang, kalau misalnya enggak, berarti kita tes yang ini. Kita tes lagi yang ini. Baru pada akhirnya kita mencapai 70 gitu. Misalnya kita mencari 70. Nah, di kondisi yang terakhir, kalau misalnya kita mencinya itu, ini kan dia else, berarti key-nya lebih kecil. Ini mana berarti high-nya kita ubah. Misalnya dari 20. Dan awalnya high-nya 70, kita jadikan 10. Nah, kita mencari nilai tengah di sekitar sini. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya key-nya itu lebih kecil dari pos tengah, dia akan menunjukkan antara kanan atau nyari ke kiri gitu. Intinya seperti itu. Dia bakal dari kanan atau kiri, tergantung key-nya. Apakah lebih besar daripada nilai tengah ini atau enggak.
Jadi pos ini gunanya untuk cari nilai tengah, ya kan? Kalau misalnya nggak dapat, kita akan melakukan perulangan lagi, tengah ini lagi. Kalau misalnya cara ketemu lagi, kita cari tengahnya lagi, cari tengahnya lagi, sampai kita berulang terus sampai dapat. Atau misalnya nggak ada, maka dia akan menemukan vitamin satu. Gimana berarti kayak nggak ada. Cari 60 sampai 70 ternyata sama, maka iya bukan gitu. Ya itulah dia di sini untuk mencari nilai tengah, melakukan perulangan, kita cek ini pertama kali. Kalau misalnya nilai satu, kita ulang lagi di sini. Kalau misalnya if-nya, kita buat rumusnya untuk mencari nilai tengah di sini. Baru kita cek dulu apakah dia sama dengan nilai tengah awal. Kalau enggak, maka kita akan ke tes ini, kita ubah low atau high-nya. Kalau kita ulang lagi post-nya, yang low-nya yang awalnya dari 10 jadi 40, baru misalnya jadi 10 gitu kan. Atau misalnya high jadi 40, maka rumusnya akan berganti nilainya. Seperti itu. Oke, jadi sekarang malah kita coba kita jalankan. Oh ya, di sini saya lupa. Lupa. Hmm. Di sini kita menggunakan if. Ya, kita buat sebuah kondisi di mana kalau misalnya dari ini kita akan mencek indeksnya. Siap. Jadi dari sini saya membuat pengeluaran, fungsi pengeluaran, bukan fungsi, sebuah pengeluaran di mana dari hasil ini tadi setelah kita mereturn nilainya tergantung apa, dia akan kalau misalnya kita ketemu dia akan mengeluarkan return post ini. Dia ada di indeks berapa, berapa. Oh, ini harus return. Salah. Oke, jadi sini akan nge-return antara dia dapat atau nggak dapat. Jadi kondisi itu cuma ada dua. Kalau kita menggunakan fungsi ini, kondisi cuma ada dua. Antara kita dapat datanya atau enggak. Nah, kalau dapat, dia itu ada di mana? Dan kalau nggak dapat, ya pasti datanya bukan gitu. Jadi, jadi ini indeksnya kita cek kalau misalnya dia tidak sama dengan ini min satu. Min satu, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan sebagainya. Maka berarti dia ketemu. Kalau 0 sekalipun dia nggak ketemu. Tapi kalau misalnya dia min satu, maka dia akan menjalankan else. Yang mana tadi bukan. Jadi langsung saja kita coba. Oh, kayaknya salah di salah di sini, tapi di sini. Kita coba lagi, Bang. Nah, Oke, jadi itu tadi angka misalnya kita cari. Di sini ada 10, 20, 30, 40. Coba kita awalnya kita cek. Yang cari nggak ada, 80. Nah, data tidak ditemukan karena dia nggak ada di sini. Dia langsung masuk ke sini berarti setelah diulang-ulang maka dia akan masuk dalam satu. Nah, dia nggak ketemu. Oke, sekarang kita tes lagi. CLS. Sekarang kita tes kemungkinan pertama, yaitu 40. Ada lagi loading. Gue tambah di sini. Setelah saya sekali lagi.
40. Kok mau? Oh, di sini saya daftar di saya daftar betul. Ini atas dari 70 misalnya. Salah. Oke, berarti ada salah di while-nya sepertinya. Cek while. Repost. N-1 udah pas, key-nya udah pas. Ini lebih kecil sama dengan high. Low dan high. Low dan high. Porsi sudah salah di sini. Control X. Nah, kita tes sekali lagi. Saya tes 40. Oh, nggak bisa. Oke, jadi salahnya kita tadi itu ada di sini. Bagian sini area low-nya itu dia harusnya low. Di total. Low sama jelas sebenarnya. Cuma di sini kan kita butuh posisi. Sama yang terakhir salah di rumus. Rumusnya saya seperti ini. Kita salah di apanya. Berarti kotak satu lagi harusnya ini dihapus. Seperti itu. Yap. Jadi kalau kita jalankan maka dia harus berhasil. Oke. Coba kita cari angka yang nggak ada. 80. Tadi bukan. Terus lagi soalnya 10, 40. Nah tadi mau indeks 3. Apakah betul? 0123. Betul. Jadi kita ketemu. Tes lagi 2 kali lagi. Iya ada di kita tes 70 coba. Nah di 6. 0123 456. Betul. Sekarang satu lagi kita cari di yang paling bawah coba ya. Kita cari 20 lah. Coba di 20. Nah dia ada 101. Pas. Jadi itu adalah dia interpolation search. Pastikan salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga mendapatkan nilai bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.